Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibri Hidamas Falah, NIM 2425009 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Arsitektur Enterprise dengan judul Perancangan Arsitektur Enterprise pada Sistem Informasi Pencatatan Simpan Pinjam menggunakan TOGAF ADM. Studi kasusnya yaitu KSP Usaha Mandiri di Jakarta Timur. Oke, pertama kita kenalan dulu sama objek studinya. KSP Usaha Mandiri ini adalah lembaga keuangan koperasi yang berlokasi di Jakarta Timur. Tugasnya melayani kebutuhan simpan pinjam anggotanya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, masalahnya apa? Ternyata seluruh operasional koperasi ini, mulai dari penerimaan simpanan, pengajuan pinjaman, pencatatan angsuran, sampai laporan keuangan, masih dilakukan secara manual, pakai buku besar dan dokumen kertas. Ini menciptakan gap digitalisasi yang cukup besar dan menghambat efisiensi operasional mereka. Untuk memahami masalahnya secara lebih terstruktur, saya gunakan pendekatan 5W1H. What? Apa masalahnya? Masalah utamanya adalah pencatatan manual yang sangat rawan kesalahan. Who? Siapa yang terdampak? Yang terdampak itu pengurus, petugas administrasi, dan anggota koperasi. Where and when? Di mana dan kapan? Masalahnya terjadi di KSP Usaha Mandiri setiap hari operasional, bahkan sampai ke momen rapat anggota tahunan atau RAT. Terus why? Kenapa ini perlu diselesaikan? Ada 4 alasan utama. Potensi human error tinggi, penelusuran data lambat, laporan keuangan tidak tersedia secara real time, dan risiko kehilangan data karena tidak ada sistem backup. How? Bagaimana? Solusinya adalah perancangan blueprint digital menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Nah, kenapa pakai TOGAF ADM? Jadi, arsitektur enterprise itu intinya adalah kumpulan metode untuk menyelaraskan teknologi informasi, proses bisnis, struktur organisasi, dan infrastruktur dalam satu kesatuan yang terintegrasi. TOGAF ADM dipilih karena sifatnya open source, komprehensif, fleksibel, dan sistematis. Di sini bisa dilihat siklus ADM-nya punya banyak fase, dari preliminary fase, fase A sampai H. Tapi untuk penelitian ini, saya fokus di 5 fase: preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur, dan teknologi arsitektur, disesuaikan dengan kebutuhan KSP Usaha Mandiri. Secara metodologi, penelitian ini melewati 5 tahap, mulai dari kajian literatur, pengumpulan data sekunder dari profil koperasi, perumusan masalah, perancangan dengan TOGAF ADM, dan terakhir pemodelan diagram menggunakan aplikasi Archimate. Di sisi kanan, ada prinsip katalog. Ini adalah 5 pilar prinsip yang jadi landasan perancangan saya. Ada integritas data supaya tidak ada duplikasi, keamanan data untuk melindungi data keuangan anggota, kemudahan penggunaan supaya staf non-IT pun bisa pakai, skalabilitas sistem agar siap berkembang seiring bertambahnya anggota, dan transaksi akuntabilitas supaya setiap transaksi bisa diaudit kapan saja. Masuk ke hasil perancangan. Di fase arsitektur vision, visi utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya sistem informasi pencatatan simpan pinjam yang terintegrasi, akurat, dan real time. Dari visi itu turun jadi 4 sasaran konkret. Transaksi tercatat secara digital dan akurat, pemrosesan pinjaman dan angsuran jadi lebih cepat, laporan keuangan tersedia real time, dan integritas data anggota terjamin. Di bawahnya ada value chain yang menunjukkan alur aktivitas utama koperasi dari penerimaan simpanan sampai pelaporan keuangan dengan stakeholder internal dan eksternal yang terlibat. Berikutnya arsitektur bisnis. Di sini saya rancang 4 proses bisnis utama yang saling memicu satu sama lain menggunakan relasi treasury. Dimulai dari proses 1, pendaftaran dan pengelolaan data anggota. Ini titik awalnya. Lalu proses 2, pencatatan simpanan anggota yang dipicu oleh anggota terdaftar. Kemudian proses 3, pengajuan dan pencatatan pinjaman, karena saldo simpanan jadi salah satu syarat analisis kelayakan. Dan terakhir proses 4, pelaporan keuangan koperasi yang mengagregasi semua transaksi sebelumnya untuk menghasilkan laporan neraca, arus kas, dan laporan perkembangan simpan pinjam. Selanjutnya arsitektur sistem informasi. Saya usulkan 2 komponen aplikasi utama. Pertama,
SISP atau Sistem Informasi Simpan Pinjam. Ini melayani 3 proses bisnis pertama tadi, dengan 4 modul di dalamnya: manajemen anggota, pencatatan simpanan, pengajuan pinjaman, dan pencatatan angsuran. Kedua, SIPKK atau Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Koperasi. Ini khusus untuk proses pelaporan, berisi modul laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan perkembangan simpan pinjam yang bisa dihasilkan secara otomatis dan real time. Kedua sistem ini terhubung dengan relasi serving ke masing-masing proses bisnis yang dilayaninya. Nah, untuk mendukung kedua sistem tadi, dibutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. Dari sisi hardware, ada server lokal untuk penyimpanan data dan menjalankan aplikasi, end server sebagai server utama prosesan, plus perangkat PC atau laptop untuk penggunaan. Dari sisi software, sistem operasi server, DBMS untuk basis data, dan aplikasi web SISP dan SIPKK. Dari sisi network, koneksi LAN untuk akses internal yang cepat dan stabil di kantor, plus koneksi internet untuk akses jarak jauh oleh pengurus dan pengiriman laporan ke regulator. Nah, semua arsitektur yang sudah dirancang ini kemudian diselaraskan dalam satu diagram, architectural alignment. Konsepnya berlapis seperti ini. Visi dan sasaran di lapisan paling atas, didukung oleh arsitektur bisnis di bawahnya, lalu difasilitasi oleh sistem informasi SISP dan SIPKK, dan semuanya dijalankan atas infrastruktur teknologi, server lokal, LAN, dan internet. Jadi semuanya nyambung dan konsisten dari atas ke bawah. Dengan rancangan ini, KSP usaha mandiri bisa menghilangkan ketergantungan pada proses manual, mengatasi human error, dan mempercepat pelaporan keuangan menjadi real time. Itu fondasi solusinya. Kedepannya ada 3 peluang pengembangan yang bisa dimanfaatkan. 1. Pengembangan platform mobile, supaya anggota bisa cek simpanan dan status pinjaman lewat smartphone. 2. Penerapan data analitik untuk laporan prediktif seperti pola keterlambatan angsuran. Ketiga, integrasi pembayaran digital lewat transfer bank atau e-wallet. Sebagai penutup, TOGAF ADM terbukti efektif dalam mensinergikan arsitektur visi, bisnis, sistem informasi, dan teknologi menjadi satu blueprint yang komprehensif dan bisa langsung dijadikan panduan pengembangan sistem di KSP usaha mandiri. Sarannya ada 3, libatkan seluruh pemangku kepentingan sejak awal, sesuaikan infrastruktur dengan anggaran dan target skalabilitas, dan lakukan evaluasi berkala seiring perkembangan teknologi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.